Pak Samsul Hadi itu mic-nya. Nah, sebelumnya saya sampaikan mohon maaf untuk diskusi tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan beberapa unggahan sebagian sudah dinilai, sebagian belum karena berbagai macam hal yang menjadikan tertundanya kegiatan kita. Tapi insya Allah akan selesai pada waktunya. Terlepas dari apakah saudara sekalian bisa mengupload kembali atau memperbaiki kembali, barangkali saudara sendiri yang paham, Bapak Ibu semua yang paham, andai kata bisa mengupload kembali, memperbaiki kembali dari hasil Zoom kemarin maupun malam ini, maka saya sampaikan terima kasih dan itu sebaiknya yang dilakukan. Karena apa? Karena nanti pada saat evaluasi, yaitu PPL 1, RPP 1, RPP 2, RPP 3, pasti tidak mungkin tidak. Saya katakan pasti. Nanti Pak Samingan juga bisa menjelaskan. Pasti yang akan dinilai itu adalah fisik dari apa yang diunggah, apa yang dikirimkan. Dan itu skornya lumayan. Artinya apa? Berpengaruh terhadap kualitas dari skor yang diunggah tersebut. Misalnya, ketika Bapak Ibu sekalian ini saat merumuskan indikator itu adalah salah, tidak memenuhi persyaratan, tujuan pembelajaran juga salah, tidak memenuhi persyaratan, maka skornya bisa hanya akan mencapai 1 atau 2 dari rentang 1 sampai dengan 10. Berarti sangat tidak baik, sangat jelek. Nah, itu sebagai contoh. Termasuk dalam hal ini adalah komponen-komponen yang ada dalam RPP. Dari soal materi dan lain sebagainya. Dan khusus untuk pekan ini, kewajiban saya dengan Pak Samingan adalah mengoreksi apakah Bapak Ibu sekalian benar-benar sudah bisa menganalisis SKL, SKKD, indikator, dan juga sudah benar-benar bisa membuat program tahunan, program semester secara baik atau tidak. Nah, artinya apa? Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, jika Bapak Ibu sekalian masih memiliki satu kesempatan untuk memperbaiki, barangkali itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Karena apa? Ya, karena pemahaman setiap orang itu tidak sama. Dan juga terbukti realita kemarin ketika saya tanya dari mana Bapak Ibu sekalian membuat program tahunan, maka jawabannya dari Coffee Mix atau kopi instan atau teh kopi atau kopi susu atau apa, alias relatif program tahunan semester itu
dugaan saya hampir tidak pernah merupakan produk baru. Sebab kemarin ada yang menyatakan itu copy paste saja Pak. Padahal setiap semester itu pasti jadwal itu berubah. Walaupun perubahan itu tidak 100%, pasti akan mengalami perubahan. Belum lagi kalau dikaitkan dengan proses pembelajaran, jelas siswanya pasti apa? Siswanya pasti ganti, tidak mungkin sama. Karena tahun ini siswanya sudah naik kelas, berarti Bapak Ibu sekalian ini menghadapi siswa yang baru. Itu realita. Nah, untuk malam hari ini saya akan mencoba memberikan ilustrasi sedikit tentang tadi SKL, KI, SKKD dan seterusnya. Ya. Karena instruksi dari panitia ketika saya dan Pak Samingan membuka tugas itu baru sebatas memberikan komentar dan belum memberikan penilaian. Apakah Bapak sekalian sudah membuka? Nah, sudah saya koreksi, sudah saya buka kekurangannya apa dan bagaimana, walaupun belum semuanya, karena memang kebetulan jadwal saya sangat padat sekali untuk beberapa hari ini, tapi insya Allah akan selesai. Mungkin sama dengan Bapak sekalian harus lembur dan lembur dan lembur. Mungkin seperti itu. Nah, untuk LKPD yang menjadi fokus pada hari ini termasuk instrumen penilaian HOTS dan instrumen penilaian AKM di dalamnya nanti akan disampaikan sekilas oleh Pak Samingan itu tentang LKPD tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya hanya akan menyampaikan sekilas saja. Dan ini materi belum lengkap. Ya, belum lengkap artinya ya belum sempurna. Ya, karena merupakan produk baru seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah lulus jadi guru, sudah lulus sertifikasi, tetap setiap semester harus melakukan analisis, membuat program tahunan, program semester, RPP, dan lain sebagainya. Begitu Pak Samingan, jempolnya mana? Nah, oke ya. Kita lihat SKL ya, misalnya pendidikan menengah kejuruan itu adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan keterampilan sesuai dengan bidang lingkup kerja yang diharapkan dapat dicapai oleh adik saat menyelesaikan pembelajaran. Dan SKL itu merupakan acuan utama seorang guru dalam pengembangan kompetensi inti, ya, dalam pengembangan kompetensi inti atau mengembangkan kompetensi inti, dan itu dijabarkan ke dalam kompetensi dasar. Itu SKL, ya, SKL-nya seperti itu. Nah, skema hubungan SKL, SKKD, dan pembelajaran seperti terlihat pada layar. Di sini kelihatan SKL itu diturunkan ke dalam SK diturunkan ke dalam SKD, dan
KD ini pasti didukung oleh materi. Tidak mungkin KD tanpa materi. Dan KD itu nanti dipakai dasar untuk membuat indikator. Nah, antara materi dan indikator ini dijadikan dasar dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Nah, ketika proses belajar mengajar berlangsung, pasti di situ akan ada penilaian awal yang kita kenal dengan pretest. Kemudian penilaian proses dan penilaian akhir. Kalau penilaian proses itu di dalamnya ada unsur keaktifan, antusiasme, semangat, dan lain sebagainya. Sedangkan penilaian akhir adalah post-test. Kemudian merujuk pada hasil. Dan hasil inilah yang nanti akan dipakai dasar apakah SKL itu sudah tercapai atau tidak. Sementara itu, ruang lingkup ini sebenarnya adalah merupakan cerminan dari kompetensi dasar. Nah, begini. Nah, cerminan dari kompetensi dasar. Kalau ruang lingkup materi itu merupakan cerminan dari kompetensi dasar, berarti mau tidak mau seorang guru ketika mengajar paling dekat adalah berpedoman kepada kompetensi dasar. Namanya saja kompetensi dasar, berarti kompetensi dasar itu harus tercapai ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi inti tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkatan program pendidikan, misalnya SMK. Dan itu kompetensi inti mencakup spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan KI berfungsi mengintegrasikan muatan materi pembelajaran, mata pelajaran atau satuan program pendidikan dalam mencapai SKL. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar itu semuanya bisa tercapai, maka pada saat melaksanakan proses pembelajaran itu perlu mengingat taksonomi. Nah, apa itu taksonomi? Seperangkat prinsip klasifikasi, struktur, dan kategori ranah, ya, domain kemampuan perilaku peserta didik, yang dalam hal ini sampai sekarang menjadi satu hal yang sudah disepakati bahwa domain ranah itu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk itu taksonomi itu sebenarnya menunjuk pada hasil belajar untuk mencapai kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Maka dirumuskan dalam taksonomi yang meliputi dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, pembagian taksonomi hasil belajar itu dilakukan untuk mengukur perubahan peserta didik. Perilaku peserta didik, perilaku yang dimaksud bukan caranya berjalan, ya, tetapi itu perilaku dalam proses pembelajaran sampai pada pencapaian hasil belajar yang dirumuskan dalam aspek behavior yang terdapat dalam indikator program khusus, ya, atau tujuan pembelajaran yang terdapat di dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi atau indikator program khusus dari indikator program kompetensi atau kompetensi siswa. Nah, jadi kalau begitu di dalam merumuskan tujuan atau KD itu pasti harus ada unsur behavior. Sementara itu, ya, apa yang disampaikan oleh Benjamin S. Bloom itu disempurnakan oleh Anderson dan Cadwell, yaitu dimensi sikap, pengetahuan, dan psikomotorik.
Oke. Nah, ini ranah sikap Bapak sekalian. Ya, kompetensi inti sikap, kombinasi reaktif, afektif, konatif, kognitif, mulai dari menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, mengamalkan. Ranah sikap itu deskripsinya menerima, accepting. Apa yang saya sampaikan ini adalah nanti menjadi panduan di dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, ranah sikap. Responding, kesediaan menjawab suatu nilai. Valuing, menganggap nilai tersebut baik. Berarti nanti ini diunggah bukan melalui tes, tapi melalui angket. Organizing atau internalizing, memasukkan nilai sebagai bagian dari sistem nilai pada dirinya. Dan actualizing atau characterizing, mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri pada cara berpikir, berkata, dan berkomunikasi. Ini ranah sikap. Ya, jadi sikap itu dalam hal ini bisa diwujudkan bukan dalam bentuk tes, tetapi non-tes. Kalau non-tes itu berarti pengamatan atau juga dalam bentuk angket. Nah, sekarang kalau dimensi kognitif itu ada C1 sampai 6. Mengingat, remember, mengungkapkan kembali apa yang sudah diketahui, memahami, understand, mengkonstruk, menjelaskan kembali, menerapkan, apply, menggunakan prosedur, situasi, analis, ya analis penguraian materi, menjelaskan, evaluate, memberi keputusan, dan create, menempatkan elemen-elemen. Ini dimensi kognitif. Yang biasanya dimensi kognitif itu dilakukan melalui tes untuk menjelaskan, memilih sesuai dengan karakteristik materinya masing-masing. Ini dimensi pengetahuan. Ya. Dimensi proses ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Ini masih terlalu umum. Ya, masih terlalu umum. Nah, kegunaannya kalau mengingat itu faktual, dimensi pengetahuan. Kalau memahami konseptual, kalau menerapkan prosedural, kalau menganalisis adalah metakognitif. Dan ini menunjukkan urut-urutan tentang faktual. Prosedural sesuai dengan materinya apa. Kalau sholat berarti tata cara sholat. Ya. Kalau hitan, tata cara hitan. Kalau umroh, tata cara umroh, dan lain sebagainya. Kalau konseptual berarti definisi dari umroh. Kalau faktual terkait dengan mikot makani, zamani, dan lain sebagainya. Sementara itu, dimensi pengetahuan faktual itu terminologi pengetahuan detail, spesifik elemen. Konseptual pengetahuan lebih kompleks, prosedural tentang bagaimana. Nah, bagaimana melakukan sesuatu. Kalau metakognitif, pengetahuan tentang kognisi, tindakan atas dasar suatu pemahaman yang di situ meliputi kesadaran, ya, kesadaran untuk berpikir. Hubungan proses kognitif dengan dimensi pengetahuan ini Bapak sekalian, perkembangan berpikir, taksonomi Bloom, Anderson, ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Sedangkan pengetahuannya faktual, konsep, prosedur. Nah, inilah yang nanti lower order. Mengingat itu paling rendah. Thinking skill yang agak lumayan. Nah, high order thinking skill ini yang hot. Karena sudah berkaitan dengan soal menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Jadi antara lot dan hot itu berbeda. Kalau lot itu dari segi konseptual, ya, sementara apa itu menerapkan dan menganalisis, mengevaluasi itu masuk dalam kategori hot. Ya.
Terus keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Keterampilan yang abstrak, yang konkret, imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan seterusnya. Nah, ini dimensi abstrak dari keterampilan. Dimensi konkret dari keterampilan, ya, meniru, menyiapkan, dan lain sebagainya. Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Bapak sekalian, kalau sikapnya ya, menurut cardboard, menerima, merespon, menghargai, menghayati, mengamalkan, maka sisi pengetahuan menurut Bloom ini menerima, mengingat, memahami, menerapkan, sampai mencipta. Yang abstrak ini mengamati, menanya, mencoba, mencipta, naturalisasi, sampai kepada Simpson, yaitu membiasakan, mahir, alami, orisinil terkait dengan pengamalan ibadah. Orisinil itu asli, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Nah, sekarang memahami kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini tidak memahami apa itu kompetensi dasar, maka bisa jadi gagal dalam memahami kompetensi inti. Itu harus dicapai peserta didik, ya, melalui proses pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian bisa memahami kompetensi dasar, maka peserta didik itu akan bisa melalui proses pembelajaran dengan baik. Dan kompetensi dasar itu adalah tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta pengembangan belajar berdasarkan kompetensi inti yang dikembangkan taksonomi hasil belajar. Yang ketiga, kompetensi dasar itu memuat tingkatan kompetensi berdasarkan KE dan materi yang dikembangkan dari lingkup SE. Nah, sehingga di sini mau tidak mau yang namanya kompetensi dasar itu pasti ada lingkup materinya. Apa? Nah, lingkup materinya apa? Nah, sekarang langkah analisis keterkaitan SKL, KI, dan KD. Pertama, melakukan linearisasi antara KI KD dari pengetahuan KI 3. Misalnya dengan cara melihat level kognitif pada KD dan KI. Melihat hubungan antara level kognitif dan dimensi pengetahuan. C1 faktual, C2 konseptual, C3 prosedural, dan C456 metakognitif. Sebenarnya itu terkait dengan prinsip, fakta, prosedur, dan konsep. Ya, jadi prinsip itu adalah terkait dengan metakognitif. Nah, yang kedua melakukan linearisasi KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Maka memunculkan Lodge dan Hodge yang itu selaras dengan P1 dan P2. Ya, selaras dotnya selaras dengan P3 dan P4 serta P5 yang tadi sudah saya singgung itu. Nah, lanjutannya yang ketiga mengidentifikasi keterampilan yang perlu dikembangkan sesuai dengan rumusan KD dari KI 4 termasuk keterampilan abstrak atau konkret. Dan yang keempat mengidentifikasi sikap yang dapat dikembangkan dalam kegiatan yang dilakukan mengacu pada rumusan KD pada sikap spiritual maupun sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari situ semua tadi, maka akan dibuatlah program tahunan. Kita tahu semua bahwa program tahunan itu merupakan program umum, pedoman bagi pengembangan program semester, silabus, dan rencana pembelajaran. Jadi RPP yang Bapak Ibu kumpulkan itu mesti diturunkan dari Promes. Promes diturunkan dari Prota.
memang guru memiliki kebebasan dalam menentukan format program tahunan. Itu boleh. Namun tetap harus jelas dalam menunjukkan tersampaikannya materi pembelajaran. Ketika ditanya, tidak salah materinya apa dan bagaimana. Nah, bagaimana membuat program tahunan? Pertama, Bapak Ibu sekalian mesti harus memiliki kurikulum. Berarti ini mapel apa? Materi pokok bahasanya apa? Kurikulum itu. Pasti. Kalender pendidikan. Bapak Ibu guru mesti harus mencermati, mencari pekan efektif dan hari efektif. Kemudian jadwal pelajaran, hari jam pertemuan apa. Kemudian kelas tunggal apa paralel. Bahan membuatnya itu seperti itu. Nah, langkah merancang prota menelaah jumlah KD pada mapel dalam 1 tahun. Yang kedua, menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Nah, bukan copy paste itu. Dan yang ketiga adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif. Kalau yang namanya mendistribusikan, berarti Bapak Ibu sekalian sudah harus mengerti pada pokok bahasan mana, materi mana harus diberi plot alokasi berapa pekan. Misalnya Bapak Ibu sekalian menerangkan sholat. Sholat itu butuh berapa pekan? Nah, gitu kan. Nah, apa mungkin butuh 4 pekan. Kalau 4 pekan itu berarti sholat taraweh sepanjang malam dibagi hari, mungkin begitu. Nah, jadi harus tahu, mesti harus didistribusikan. Pendistribusiannya bagaimana kan begitu kan. Kemudian proses membuat prota. Ya, proses membuat prota ini kalau dalam buku saya di situ saya jelaskan pada halaman yang tidak tertulis. Pertama, mesti Bapak Ibu sekalian seharusnya bisa menghitung, mencari PBE-nya dan HBE-nya dengan memperhatikan hari mengajar sebagaimana dalam jadwal pelajaran. Ingat, jika jadwal pelajaran itu adalah merupakan mapel dengan bobot 2 atau 3 jam pelajaran per pekan, berarti mapel itu 1 kali masuk. Berarti berapa jam pelajaran? 1 kali masuk. Berapa? 2 sampai 3. Jika ya kalau 3, 2 apa? 2,5 masuknya. Kalau mata pelajaran JPL-nya 3 itu sepekan masuk berapa kali? 1. Nah, 1 tidak mungkin 3, tidak mungkin 2. Nah, jika 4, maka mapel itu masuknya 2 kali per pekan. Dengan komposisi 22. Berarti sepekan masuk 2 kali. 2 kali itu harinya beda-beda. Nah, tidak mungkin sepekan masuk 4 kali. Walaupun itu 4 JPL. Nah, kalau 4 kali kira-kira gimana? Ya, tidak mungkin. Kalau 5 JPL per pekan, berarti masuk 2 kali. Di mana komposisi dalam jadwal itu bisa 23 atau 32. Tergantung yang buat jadwal pelajaran. Bapak Ibu guru ini membuat apa itu mendapatkannya hari apa. Jika 6, maka mapel itu masuknya 2 kali per pekan, 3 atau 3 kali pekan, yaitu 2. Nah, ini cara membuat protanya. Nah, sebagai ilustrasi di sini. Semester Gasal, lihat contoh tabel 1228. Nah, ini pelajaran di mata kuliah saya ini. Si A masuk 2 pekan, ya. Si A masuk 2 pekan.
2 kali per pekan. Harinya Senin, jamnya ke 1-2. Maka di situ si A itu harus mengidentifikasi tanggal-tanggal mengajar pada hari tersebut. Karena ini semester gasal, berarti pasti dimulai dari Juli sampai dengan Desember. Di mana di sini setelah didetek ternyata tanggal 4, 11, 18, 25. Ini harus tepat cara memasukkannya. Jangan sampai seperti ini nanti. Ya, jangan sampai. Nah, ketika seperti ini, maka akan terjadi kesalahan dalam memberi tanda centang pada program semester. Posisinya tanggal 4 itu berada pada pekan keberapa. Bapak Ibu Guru harus paham, tidak boleh salah meletakkannya. Ketika salah meletakkan, nanti promesnya juga akan salah. Nah, terus dihitung sampai berapa, dan lain sebagainya. Akhirnya pada semester gasal ini diperoleh 26 pekan atau 52 hari. Ini adalah pekan kotor. Ini pekan kotor, bukan pekan bersih. Nah, catatan, jika 4 JPL per pekan, berarti kolom tiap pekannya ada 2. Setiap pekannya ini ada 2. Nah, ini dilakukan hal yang sama untuk semester genap. Ya, semester genap seperti itu. Nah, ini contoh. Ya, yang semester genap. Hari Jumat, tanggalnya ini. Ya, ini ya, hari Jumat. Ini tahunnya adalah 2011-2012. Nah, inilah jika per pekan masuk 2 hari. Kalau 2 hari berarti bobotnya berapa itu CPL-nya? Saya ulangi, kalau itu per pekan masuk 2 hari berarti bobotnya berapa? 4. Iya Pak, Ya, itu 4665. ya, yang pasti 4 atau 5. Kalau 6 belum tentu 2. Ya toh? Nah, kalau 6 belum tentu 2. Tapi kalau 4 dengan 5 pasti 2. Tidak mungkin tidak. Nah, di sini ini pekan pertama. Pekan kedua, pekan ketiga, keempat, kelima. Nah, ini adalah apa? Hari ke-1. Hari kedua. Hari ke-1 kedua ini tanggalnya. Ini tanggal 5, ini 7. Ketika ini sudah salah memasukkan, maka akan salah semua. Ya, ini, oke. Nah, kalau sudah diketahui dalam mendapatkan pekan-pekan ini, maka langkah selanjutnya mencari hari penting dari Kaldik. Nah, Kaldik pendidikan itu ini cari kapan mulai, kapan berakhir, kapan UTS, kapan UAS, kapan susulan, kapan bagi rapot, kapan libur semester, kapan libur nasional. Itu dicari. Nah, hasil pencarian dari Kaldik semester gasal adalah ini. Nah, hari pertama masuk sekolah 11 sampai 13. UTS ini perkiraan karena di dalam kalender tidak ada. Ya, dalam kalender tidak tertulis. Ya, dalam kalendernya itu tidak tertulis, maka itu diperkirakan. Ya, diperkirakan saja. Dan seterusnya sampai apa itu istilahnya? Bapak Ibu sekalian mendapatkan data-data yang real dari kalender pendidikan ini. Ya, harus mendapatkan data real ya dari kalender pendidikan. Nah, ini. Nah, ini kalender pendidikan.
Mana UTS-nya? Ada enggak? Nah, enggak ada di sini. Ya, ini enggak ada. Nah, ketika tidak ada, maka Bapak Ibu sekalian berarti harus memperkirakan sendiri UTS-nya kapan. Nah, lalu semester genap sama dicari. Nah, kalau ini sudah ketemu Bapak Ibu sekalian, ya, maka selanjutnya adalah melakukan crossing, melakukan cross check jumlah beban efektif kotor atau jumlah belajar efektif kotor versus Kaldik. Berarti tabel 1228 dengan tabel 1235. Nah, ini 35, ini adalah tabel 28. Ini 28. Nah, ini 28. Ini dengan 35. Nah, 35 ini, nah, 35. Sementara kalau yang tabel 29 nanti di cross check dengan tabel 36. Maka kalau tabel 28 ya, tabel 28 di cross check dengan tabel 1235 menghasilkan tabel 1237. Ini kenapa tanggal 4 disilang, tanggal 11 disilang? Lihat di sini. Ternyata tanggal 4 masih tanggal merah. Tanggal merahnya apa? Masih libur. Tanggal 11-nya apa? Ternyata OPD, orientasi peserta didik. Oh, kalau begitu berarti Pak Guru ini mengajar kelas baru. Bukan kelas lama. Hasil inventarisir maka diperoleh 18 jumlahnya. 18 apa? Pekan. Semester genapnya ada 20. Sehingga jumlah belajar efektif mata pelajaran PAI itu ada 18 pekan ditambah 20 pekan sama dengan 38 pekan. Berarti selama 1 tahun mengajar 76 jam pelajaran. Paham? Ya. Nah, kalau ini sudah diketahui, maka langkah selanjutnya menjabarkan SKL, KI, SKKD. SKL, KI, lihat dokumen kurikulum. SK, contoh lihat halaman 27173. Di situ kurikulum di sini ini adalah kurikulum PAI. Nah, pelajaran PAI. Bapak Ibu yang mengajar di SMP SMA tidak ada pelajaran akidah akhlak. Adanya PAI. Nah, ketika PAI maka di situ standar kompetensinya itu ada 4. Tambah paling terakhir yaitu kedudukan Al-Quran. Ada 5 standar kompetensi. Karena apa? Karena kalau PAI itu ada sub materi keimanan, akidah, ada akhlak, ada syariah, ada tarikh, ada Al-Quran. Ya kan? Nah, ini. Jadi, nah sekarang kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh. Contoh SK5 mendeskripsikan kedudukan Al-Quran serta mengamalkan ajarannya. Ternyata SK5 itu menurut kurikulum KD-nya ada 3. Ada 3 KD. Ini tidak boleh dibuat sendiri. Itu sudah dibuat oleh kurikulum. Bapak Ibu tinggal memperdomani. Gitu kan? Ada 3 KD. Oke, sekarang kita lihat. Misalnya SK5, ya, SK5 mendeskripsikan kedudukan Al-Quran serta mengamalkan ajarannya. KD-nya ini ada 3. Kita lihat di sini, ya. Nah, materi dari SK5 itu diberi plot 6 JPL. Karena apa? SK5 materinya adalah surat Al-Mu'min,
Al-Baqarah, Az-Zariyat. Masing-masing diajarkan 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran, sehingga total ada 6 jam pelajaran. Ambil contoh surat Al-Mu'min saja 67. Indikatornya apa? Nah, ini yang membuat adalah guru. Indikator itu yang membuat guru. 1 membaca, 2 menerapkan, 3 menyimpulkan, 4 menunjukkan. Bukankah itu sudah mengarah kepada level-level taksonomi tadi? Betul enggak? Nah, ini. Dan itu tidak boleh dibolak-balik. Ini baru yang membaca dengan fase baru surat Al-Mu'min. Belum Al-Baqarah, belum Az-Zariyat. Nah, oke. Sampai sini dulu. Siapa mau tanya? Silakan. Pak, terkait sekarang kan sudah pakai kurikulum 13. Sekarang sudah tidak ada SK, pakainya KI. Betul. Terus tadi terkait dengan UTS itu kurikulum 13 juga di penilaian raport itu sudah tidak memakai ulangan tengah semester, jadi pakainya ulangan harian kemudian penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Itu saja. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya SK dengan KI? Yuk, siapa mau jawab? Bedanya SK dengan KI apa? Silakan. Bingung ya? Ya, sebenarnya itu KI itu ada sesuatu yang dulu tidak diungkap lalu diungkapkan. Contohnya KI 1 dan KI 2. KI 1 dan KI 2 itu kan sesuatu yang terkait dengan akseptabilitas, keyakinan. Dan itu tidak akan diujikan, tidak akan ditagih melalui soal, tetapi itu tetap harus dicapai melalui pengamatan. Nah, melalui pengamatan. Oke, begitu Pak Dragon. Halo? Wah, ini kok tinggal saya sendiri yang siap. Ya, Siapa? ini oke. Siap. Betul, ini foto yang dia tinggal saya sendiri. Mana jangan ditinggal tidur ini, jangan-jangan. Udah sampai di sini ya. Saking sepanengnya, Pak. Iya, sama hilang semua. Saking konsentrasinya nih. Mahasiswa yang pinter itu ketika dosennya sampai ini tinggal tidur. Betul, Pak. Nah, gimana ini? Ketahuan Pak, wong laptop kok videonya itu dimatikan Pak. Tidak mungkin secara sistem laptop kok videonya nggak ada. Kalau HP kemungkinan itu sinyalnya hilang, itu bisa. Tapi kalau laptop ya enggak lah. Tethering kok Pak sama. Tethering. Laptopnya disenggol jadi hilang. Tanya Pak. Terkait dengan. Yo, silakan. Yo. Tanya Pak Bambang. Kamera mana itu? Pak Bambang. Sangat jelas sekali. Bertanya Pak terkait dengan pakai HP pakai ini Pak. Apa? Terkait nanti gimana Pak? Ya, silakan. Pakai laptop ini. Ya, terkait dengan nanti misalkan ada perubahan sebagaimana yang
disarankan oleh Bapak. Yang tanya siapa Itu ini? Pak Bambang ini loh. Oh, Pak Bambang Bambang. yang Tadi Pak iya. Fuad ya ikut ngomong itu. Yo, silakan. Nanti terkait dengan yang disarankan oleh Bapak terkait dengan adanya perubahan itu, apakah nanti kita membuat secara full, artinya kan misalkan kita memilih mata pelajaran fikih kelas 4 taruhlah, itu kan materinya kan sangat banyak, artinya analisis itu menyeluruh atau hanya satu materi saja gitu Bapak. Karena yang sudah kita buat, paling kita membuat satu materi saja seperti itu terkait dengan analisisnya seperti itu. Ya, sudah. Sudah Bapak. Ya, Bapak tanyakan itu terkait dengan ya yang Bapak tanyakan itu terkait dengan tugas PPG ini atau tugas keseharian realitanya. Ya, tugas pas PPG ini Bapak. PPG. Kalau tugas PPG itu yang sudah protanya itu ya harus materinya menyeluruh. Lalu kalau promesnya mestinya menyeluruh. Tapi mungkin dulu dosen yang mengajar itu hanya merintah kepada bapak sekalian cukup 1 semester. Terus gimana gitu ya nggak apa-apa. No. Tapi kalau prota mosok separuh, namanya apa? Ya. Enggak, maksudnya yang analisis itu loh Pak, analisis KIKD-nya. Oh iya, kan juga sama dengan analisis juga sama sebenarnya. Sama seperti itu. Akses itu harusnya itu lengkap. Kemarin ternyata materi hanya mengambil, ya sudah, sehingga kontennya itu nanti yang akan dinilai dalam akses apa itu SKL, SK, PKI dan gitu. Betul? Loh, kalau nggak bisa jawab pakai jempolnya cukup Pak, nggak usah hidupkan mic. Oh, ini arti pentingnya video dihidupkan tuh begitu. Nah, gitu loh. Suara terputus-putus enggak? Nah. Oh lah iya, biasa terputus. Jadi harusnya seperti itu. Jadi kalau materinya kemarin itu ternyata disampaikan oleh pemateri seperti itu, ya silahkan. Saya hanya menyampaikan apa dan bagaimana seharusnya. Terlepas tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian berkesempatan merevisi atau tidak, monggo. Terserah saja. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya, biar nanti tidak nanti waktunya habis. Kita jatah maksimal ya syukur 9:30 dan selesai. Nah, ini contoh Pak, program tahunan. Mungkin enggak di sini diberi 1. Nih. Mungkin tidak ini dikasih 1 jam. Yang mana Pak? Belum kelihatan di layar Pak. Gimana? Belum kelihatan tadi Pak. Belum kelihatan di layar. Sebentar. PowerPoint-nya itu kelihatan enggak? Belum Pak. Oh, belum. Baru melakukan presentasi tapi belum kelihatan, masih muter. Kok belum kelihatan ya? Iya, tulisannya keterangannya baru melakukan presentasi gitu, tapi belum kelihatan PowerPoint-nya. Loh, padahal dari sini sudah. Belum itu? Belum Pak, tapi tempat saya belum. Teman-teman yang lain mungkin. Kalau saya sudah Pak. Dari awal tadi tidak kelihatan. Baru yang ini Pak. Yang awal kelihatan, cuma yang baru yang kaitannya dengan Prota itu belum. Yang PowerPoint belum. Sebentar. Yang Prota belum Pak.
Kalau yang ini kelihatan. Kelihatan Sama tuh, belum, Pak. Pak? Sudah, kok saya belum ya? Ya, berarti materi itu terlihat. Yang ini tidak, program tahunan. Belum, Pak. Tidak Belum, kelihatan. Bapak. Belum, Bapak. Belum, Bapak. Wah, bisa begitu ya? Belum, Pak. Padahal di layar ini ada ini. Ntar saya pindah dulu. Nah. Ini kelihatan ada? Lanjutan, Pak. Baru kelihatan, Pak. Itu baru kelihatan. Ini lihat. Kelihatan. Cuman Kok bisa beda ya ini? Ya, nggak apa-apa lah. Oke, ya. Jadi ini lanjutan program semester. Ini ada sesuatu yang bias. Suara saya sendiri menggema ini, nggak tahu ini ada apa ini. Tapi di situ menggema enggak? Betul, Pak. Tidak. Itu pinter. Jadi tidak menggema karena Bapak sekalian mematikan. Maka tadi kan pakai jempol, pakai silang, berarti tidak harus menjawab. Jadi pakai bahasa ilustrasi. Ini kira-kira bunyinya apa? Cinta. Ya. Ini apa? Kawin. Kamu. Oh, kamu. Ini bahasa ilustrasi ini. Oke ya. Oke, teruskan. Jadi program tahunannya ini sebanyak Bapak, videonya nggak kelihatan, Pak. nggak kelihatan lagi. Ya, videonya nggak kelihatan banyak. Oh, waduh, ini repot ya. Mungkin kaitannya dengan ini kelihatan? kalau saya sih sudah, Pak. Saya belum. Oke. Nah sekarang program semester kelihatan? Kelihatan, Pak, saya. Kelihatan. Oke. Nah, ini Jempol, Pak. ini langkah menyusun promes, menelaah kalender pendidikan, menandai hari libur permulaan tahun, menghitung jumlah hari pekan efektif HPE dan jam belajar efektif JBE setiap bulan dan setiap semester dalam 1 tahun. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta atau sub pokok bahasan serta mempertimbangkan waktu yang untuk ulangan atau review. Ini promes. Nah, ini contoh kalendernya yang semester 1, semester 2 tahun 2021 contoh. Nah, yang dicari, apa yang dicari? Ya tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam membuat program semester itu tidak seperti yang Bapak Ibu kumpulkan selama ini. Apa? Tidak ada materinya, tidak ada centangnya, ya kan? Tidak ada alokasi waktunya. Siapa yang seperti itu? Ada enggak? Jadi hanya menulis KI, KD, terus kolom alokasi waktu, kemudian pekan-pekannya itu tidak ada. Ada yang kosong, tidak dicentang. Nah, kalau tidak dicentang, berarti pada pekan pertama bulan Juli, Pak Guru ini ngajar apa? Tidak tahu. Pekan keempat ngajar apa? Tidak tahu. Ya, sudah saya
koreksi sebagian. Jadi intinya kalau yang namanya program semester itu mestinya lengkap ya, lengkap yang itu diturunkan dari program tahunan. Ya. Nih sebagai ilustrasi sebentar. Ya, sebagai semoga kelihatan. Kalau enggak ya sudah. Karena sudah ngantuk. Oke. Kelihatan tidak? Nah, Kurang ini besar, Pak. kekecilan. Ya, orangnya kecil ya kekecilan. Bentar. Udah besar? Ya. Ini Pak, sampun. Ya, Kelihatan. sampun. Nah, ini kelihatan Lumayan, kan, Pak. Pak? Nah, ini adalah kompetensi dasar. Di sini adalah standar kompetensi. Ini pada kolom ini adalah standar kompetensi. Isinya sama dengan yang ada dalam prota. Nah, kompetensi dasarnya itu untuk pelajaran PAI di SMA kelas 10 semester gasal hanya 3. Materinya ada ini. Berapa itu? 8 untuk tahap awal. Seluruhnya, nah di sini ada 7. Nah, ada 7 standar kompetensi dasar. Nah, di sini ketika tadi Al-Mu'min 7 diberi plotting waktu, alokasi waktu 2, akan diajarkan kapan? Pada bulan Juli. Pekan ketiga. Di sini pekan kedua dan ke-1 tidak diajarkan. Sebabnya apa tadi? Sebabnya apa itu tadi? Pekan pertama kedua tidak. Sebab belum masuk, Pak. Nah, sebabnya belum Masuk, masuk. masih libur. Kalau yang Masih kalau yang pekan kedua sebabnya apa? orientasi siswa baru masih. Nah, karena guru itu mengajar kelas baru, di mana kelas baru sedang OPD. Sementara itu kalau pekan kelima kok tidak ngajar karena apa? Karena kosong. Ya, minggunya cuma 4, Pak. Sampai minggu keempat saja. Kenapa kosong? Sampai minggu keempat saja, Pak. Juli. Nah, kenapa Harinya kosong? tidak ada di minggu itu. Nah, karena Pak Guru ini ngajarnya hari Senin. Coba kalau di hari Sabtu mungkin ketemu pekan kelima. Jadi dengan demikian ketika membuat program semester itu mesti harus mempertimbangkan posisi mengajarnya itu hari apa. Sehingga antara satu guru dengan guru yang lain itu tidak sama. Oke, saya kira gitu. Kalau ada pertanyaan tentang apa SKL, KI, KD, indikator dan prota promes, silakan. Kalau tidak dilanjut Pak Samingan. Silakan Pak Samsul. Betul, harus sesuai dengan tanggalnya. Dan itu silang-silang atau centang itu berarti menunjukkan posisi berada pada pekan keberapa. Maka tadi saya sampaikan, ketika Bapak Ibu sekalian meletakkan
misalkan tanggal harinya mengajar salah pekan, maka bisa jadi juga akan salah masuk. Dan dari sini pula nanti akan terdeteksi RPP-nya nanti mengajarnya hari apa. Nah, kalau di sini bulan Juli pekan ketiga, karena dia harinya hari Senin, berarti ini adalah tanggalnya, tanggal 18. Ya, tanggal 18. Di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini. Bentar, 18. Nih. Nah, ini 18 ini, Pak. Kalau pekan keempat 25. Jadi ini miliknya Pak Guru yang mengajar pada hari Senin. Sehingga di sini pekan ini. Nah, ini pekan Agustus kok nggak ngajar. Kenapa? Karena 1 Agustus libur awal Ramadan. Nah, gitu Pak. Jadi di dalam mengisi promes itu mesti harus sesuai dengan harinya. Dan hari itu pasti ada kaitannya dengan pekan keberapa. Nah, saya enggak tahu ketika dulu kuliah apakah Bapak Ibu mendapatkan seperti ini, enggak tahu saya. Tidak. Ini mata kuliah saya sejak tahun 92. Aduh. Satu lagi. Lah, makanya kemarin saya tanyakan Prota Promesnya itu nyari di mana. Ternyata nyarinya di warung satenya Pak Haji Samingan. Ya sudah, dapatnya Sunduk. Itu. Ini kesalahan ketika buat Prota Promes tanpa melalui menghitung pekan efektif. Ini kalau loh ya, ini yang sepekan hanya masuk sekali. Kalau sepekan masuk 3 kali, Bapak Ibu bisa bayangkan. Tanggalnya rigid. Ya, tanggalnya rigid sekali berarti di sini. Ya, kalau misalnya sepekan masuk 2 kali, ya. Ini genap. Jadi yang semester genap juga harus dibuat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang seminggu masuk 2 kali, ya. Nah, ini Bapak sekalian. Ini harus masuk. Ini pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, 5. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian ini guru kelas. Semua mapel. Oh, lumayan langsung jadi profesor itu. Oke. Cukup? Ya. Silakan Pak Haji Samingan sekarang menerus. Pak Samsul masih tanya? Saya, Pak. Oke, kalau tidak, monggo silakan Pak Samingan. Ya, apa? Terkait apa? Buat perbandingan gitu loh, Pak. Buat latihan referensi. Oh, materi ini di-share. Iya, Pak. Nggih. Wah, materi ini berupa buku. Berupa buku ini 375 halaman itu. Di-share jadi segelar 1 kilometer itu nanti. Tidak apa-apa, Pak. Di WA grup, Pak. Di WA grup, tidak apa-apa, Pak. Bukunya ini belum ada PDF-nya. Buku ini menjadi hak percetakan. Maka yang menulis tidak punya hak untuk nge-share, maka kena pasal pelanggaran hak cipta. Oke, moga Pak Samingan silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru beserta PPG yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Mohon maaf kalau diskusi ini mestinya jam 1 siang sampai jam 3. Tapi karena saya tadi jam 1 ada rapat dinas. Pak Hizbul juga sangat sibuk. Tadi mau diajukan jam 7 juga saya sulit. Jadi mohon maaf ya. Memang jadwalnya jam 8 sampai jam 12 itu mahasiswa atau peserta PPG mengupload. Jam 1 sampai jam 3 didiskusikan. Kemudian jam 3 sampai jam 6 revisi. Kemudian kita, dosen dan guru, menilai sampai jam 12 malam. Nah, tadi malam saya tunggu sampai jam 11 tidak ada yang revisi. Gimana itu diskusinya? Manfaat apa enggak? Ayo Bapak Ibu Guru. Kok enggak ada yang revisi? Apa sudah yakin apa yang disampaikan pendapatnya? Apa catatan kita enggak dibaca? Ya, Masih boleh. bingung, Pak. Masih bingung. Kita mau revisi yang bagaimana gitu. Makanya tadi Pak Sam minta materi, kalau bisa kan sekalian buat revisi atau perbandingan gitu, Pak. Oh, begitu. Ya. Oke. Monggo Pak Samsul. Oh, ya. Ya. Oke, makasih. Nanti pada saat UKIN gitu ya. Karena yang nguji UKIN juga nanti bisa beda lagi, bukan pasangan beliau Pak Dr. Hizbul dan saya. Bisa juga yang menguji dosen lainnya. Seperti kemarin pada kelompok yang pertama, saya dengan beliau Pak Hizbul itu mereview RPP guru madrasah aliyah, jumlahnya 13. Nanti PPL PPG ternyata beda jadwal, dan ketika menguji UKIN juga ternyata beda jadwal gitu ya. Oleh karena itu, ya karena ilmu sosial itu bersifat bisa membandingkan, tidak saklek, maka diskusi kita selama ini dan yang ke depan menurut hemat kami bisa dipahami sebagai pembanding dan melengkapi sesuatu yang belum lengkap ya. Seperti beliau Pak Hizbul tadi sudah dijelaskan sangat rigid, itu sangat lengkap, bagus. Ke depan bisa disempurnakan. Untuk malam ini jadwal kita adalah tugas 4, tugas 5, dan tugas 6. Betul? Nah, kalau kita beri catatan sekarang, apa bisa nanti mengupload lagi revisinya? Nggak mungkin toh? Malah sudah kita nilai sebagian. Sudah baca nilainya belum? Halo, dijawab. Nilainya sudah belum? Nah, walaupun sudah dinilai sebagiannya ya, tetapi untuk melengkapi, ini catatan saya, walaupun kita sudah memberikan penilaian. 1, ini tugas 4 ya, tentang membuat materi belajar dan LKPD, lembar kerja peserta didik. Dari 12 peserta, nih, coba perhatikan.
ada beberapa yang hanya mengupload materi ajar atau lembar kerjanya saja. Coba ngaku siapa? Yang hanya mengupload materi ajar atau hanya lembar kerjanya saja. Seharusnya kan keduanya, materinya ada, Pak lembar Samsul kerjanya dimatikan mic-nya ada, itu. begitu. Ini pendapat saya ya. Tapi dari peserta ada yang hanya materi saja, ada yang hanya lembar kerjanya saja. Harusnya dua-duanya, materinya apa? Misalnya mau tentang sholat, ya ada materi tentang sholat. Kemudian lembar kerjanya apa? Misalnya praktekkan sholat, mulai dari niat sampai salam. Itu kan, harus dua-duanya ada. Ini satu ya. Ya kalau ini karena sudah ada penilaian, tapi sebaiknya sih direvisi atau dipahami sehingga nanti ketika PPL dan uji UKIN sudah memahami untuk LKPD. Kemudian pada lembar kerja siswa SD atau MI sebaiknya hindari kegiatan meresum atau meresume ya. Jadi sudah nggak zamannya kalau sekarang merangkum gitu loh. Pembelajaran abad 21 sudah tidak zaman lagi untuk merangkum. Zaman dan kreatif sedikit gurunya. Misalnya bisa membuat tugas, tulislah dalil tentang sholat yang ada pada buku mana, misalnya untuk MI ya, itu ya, yang ada di buku. Kan hakikatnya sih sama merangkum ya, tapi ya istilahnya agak kreatif sedikit dalam memberikan tugas. Kemudian bisa misalnya tulislah niat sholat ketika niat itu diucapkan. Atau mungkin ada yang tidak terucap, kira-kira gambaran niat dalam pikiran itu bagaimana. Ini catatan yang kedua untuk lembar kerja. Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Bisa ya? Mohon Pak dosen dikoreksi, mau nanti Pak Guru salah. Gitu. Kemudian tugas 5. Ini kan tadi tugas 4. Hari ini kan kita tugas 4, tugas 5, dan tugas 6. Tapi karena kemarin ada yang belum sempurna, sehingga beliau Pak dosen menyempurnakan tentang Prota Promes tadi. Tugas 5 ini membuat evaluasi pembelajaran. Evaluasi itu menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Gitu kan? Jadi harus memuat ketiga aspek tersebut. Jadi ada unsur pengetahuan, ada unsur sikap, dan unsur keterampilan. Nah, tentu ya Bapak Ibu sudah sangat paham dengan ini, tetapi mungkin karena ini grogi, apa capek atau sibuk, sehingga dalam membuat tugas ada yang tidak lengkap, gitu ya. Ada yang tidak lengkap. Masih ada beberapa, saya tidak mengatakan semua ya, masih ada beberapa yang hanya pengetahuan dan keterampilan saja. Sementara aspek sikap tidak masuk dalam evaluasi. Kemudian catatan berikutnya ini, pada evaluasi pengetahuan ini, jika melampirkan soal
ya hendaknya dilengkapi dengan kunci. Jangan hanya soalnya saja, tapi kuncinya tidak ada. Nanti waktu menilai pakai apa? Gitu. Oh, bisa apal. Ya bisa saja, tapi karena ini sedang diuji gitu ya. Ujian itu untuk menilai untuk dinilai supaya sempurna, maka saya sarankan setiap pembuatan soal dilampirkan kuncinya gitu loh. Kemudian di samping kunci juga ada pedoman penskoran. Soalnya 10. Apakah 10 soal itu bobotnya sama? Kan ada sekian persen mudah, sekian persen sulit, sekian persen sedang. Misalnya 25 mudah, 25% mudah, 50% sedang, 25% lagi sulit. Apakah 10 soal itu mau dibuat sama nilainya? Atau mungkin soal 1 jawabannya pendek karena mudah. Soal nomor 5 yang sedang jawabannya panjang sekali. Kemudian soal 9 misalnya yang sulit atau diacak-acak, tidak harus urut seperti itu, mungkin skornya tinggi. Jadi ada soal, ada kunci, dan ada pedoman penskoran. Mohon maaf, mungkin dalam praktek sehari-hari bisa saja pembuatan soal itu 1 sampai 10 nilainya bobot soalnya sama, tapi dalam teori ya atau sebaiknya gitu ya, dalam pembuatan soal itu ya ada penghargaan terhadap bobot soal, sehingga usahakan nanti ya ketika membuat soal itu ada kunci dan ada pedoman penskoran. Karena setiap soal itu bobotnya beda dan ada ya mau dibuat skor berapa, monggo Bapak Ibu yang membuat dan lebih memahami tentang tingkat kesulitan dan panjang pendeknya sebuah jawaban. Matan Bapak Ibu bisa dipahami nggih? Oke, kemudian yang tugas 6. Nah, apa tugas 6? Tentang apa tugas yang ke-6? Loh, kok lupa? Diam semua. Tentang AKM. AKM. Kan? AKM. Ya, untuk AKM kami tidak memberikan catatan apa-apa. Ya habis bagus kabeh apa saking pada bingung ya. Yang bikin bingung yang baca Bagus-bagus. ya pada bingung ya wis dianggap apik kabeh gitu ya. Tapi ya saya ada komentar gitu ya. Intinya bikin soal sekiranya anak itu bisa menjawab. Ibaratnya soal tersebut itu standar dan layak digunakan untuk diberikan kepada anak. Jadi kalau gampang, ya jangan gampang banget. Kalau sulit, ya jangan sulit banget. Gitu loh. Ya, jadi membuat soal yang sekiranya anak itu bisa menjawab. Ukurannya ya jangan terlalu mudah sehingga soal belum dibaca anak sudah bisa menjawab, saking mudahnya gitu. Juga jangan terlalu sulit sehingga semua anak tidak bisa menjawab. Itu saya kira sedikit komentar saja ya, saya juga khawatir salah tentang AKM ini, tapi setidaknya saya hanya memberikan komentar tentang AKM. Nah, mungkin nanti Pak bisa
melengkapi atau mau sampai jam berapa? Baiknya jangan terlalu malam ya. Monggo Pak dosen, saya kembalikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Itu catatan-catatan dari apa yang telah kita lihat dari kerja Bapak Ibu sekalian. Demikian, kembalikan kepada Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Yai. Oh, Pak Yai lagi sibuk. Ya, terima kasih. Lupa menghidupkan iya. mic. Oke. Ini Sudah Pak beliau disampaikan. Pak Kiai ini punya pondok pesantren ya. Beliau benar-benar Kiai. Cuma malam ini kopiahnya tadi tertinggal, jadi nggak kuplukan. Saya santrinya kuplukan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian nanti akan membuat instrumen penilaian, namanya saja tadi LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Berarti itu tidak hanya berupa soal, tapi bisa berupa format-format yang menggambarkan tentang proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, untuk diobservasi, untuk dideteksi sikapnya melalui angket. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ini yang membuat soal, maka seharusnya Bapak Ibu sekalian itu mestinya atau seharusnya membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Karena kisi-kisi itu merupakan acuan. Nah, kisi-kisi itu dibuat dari mana gitu kan? Kisi-kisi itu dibuat dari atas. Dari mana? Dari kompetensi, kompetensi dasar, materi, indikator. Terlihat enggak itu? Nah, ini kan, jadi kompetensi dasarnya apa? Kelihatan? Oke. Iya, Pak. Maka siswa mampu menjelaskan ketentuan bersuci. Bahan kelas semester kelas 7 semua. Materinya apa? Alat bersuci. Indikatornya apa? Menyebutkan alat yang digunakan untuk bersuci. 1 soal. Macam-macam air, menyebutkan macam-macam air. 2 soal. Dalil bersuci, menunjukkan dalil bersuci dan menulis 2 soal. Item ke-1, 2, 3. Itu contoh kisi-kisi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian LKPD-nya lengkap seperti ini, wah, sudah ada kisi-kisinya, ada item pertanyaannya. Tapi kadang-kadang ini Pak Haji Sampingannya, ketika membuat soal itu hanya membuat soal, tidak ada petunjuknya. Ini suruh nyilang, apa suruh jempale, apa suruh melompat, apa suruh nangis, atau suruh nyobek, nggak tahu lah. Kadang-kadang buat perintah soal saja panjangnya seperti kereta api dari Purwokerto sampai Sukoharjo, alias lewat Jalan Slamet Riyadi. Nah, gitu kan. Pilihlah salah satu jawaban yang kau anggap paling benar dengan cara memberi silang pada huruf yang menurut kamu benar. Tawa banget. Kan cukup sederhana. Nah, ini berarti dulu ketika mendapatkan mata kuliah evaluasi pembelajaran bagaimana, kan gitu kan. Nah, jadi LKS ringkasan materinya, mandiri, tugas kelompok dan seterusnya. Nah, ini jawablah soal di bawah ini dengan memberi tanda silang pada pilihan jawaban yang kau anggap paling benar. Cukup. Sholat adalah rukun Islam yang ke. Nah, di sini kalau kemudian Bapak Ibu memilih ke-6, berarti itu soalnya tidak baik. Jadi harus ada kemiripan. Distraktornya itu harus ada unsur
kemiripan sedemikian rupa. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian akan membuat soal yang esai pun juga harus ada kunci jawabannya. Tidak boleh asal membuat. Ya, pilihan ganda pun juga harus merupakan pilihan yang benar-benar pilihannya apa itu mengecoh satu dengan yang lain. Ya. Misalnya kalau yang esai, Gubernur Jawa Barat tinggal di Bandung, sebab Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Nah, penjelasannya apa? Gubernur Jawa Barat tinggal di Bandung merupakan pernyataan yang benar. Benar kan? Nah, Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat, merupakan alasan yang benar dan merupakan sebab pernyataan. Jadi jawabannya A, benar. Seperti itu. Nah, kalau pilihan ganda, misalnya Sumpah Pemuda dicetuskan pada tanggal 28 Oktober tahun 2028. Terus 1 Agustus tahun 2028. Terus 5 Desember tahun 2008. Kemudian 1 November atau 10 November tahun 2008. Nah, itu soal yang nggak salah. Karena apa? Kenapa bulannya tidak Oktober semua? Harusnya Oktober semua. Ketika membuat apa itu matching, melengkapi pun juga harus yang benar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Bapak Ibu praktek PPG ini, rangkaiannya itu sebenarnya masih cukup. Nah, masih cukup panjang. Ini kalau mau prosedur evaluasi pembelajaran itu mestinya membuat perencanaan, merumuskan tujuan evaluasi apa, menyusun kisi-kisi, menulis soal, uji coba, analisis soal, revisi, merak soal. Mungkin PPG ini tidak membuat kisi-kisi, tapi berisik-berisik langsung nyari soal. Nanti pengumpul data. Nah, nanti kan berproses, terus mengolah data, menafsirkan, melaporkan, memanfaatkan hasil, dan lain sebagainya. Nah, contoh kisi-kisi tadi saya sampaikan. Ya, nama sekolah, program, pelajaran, kurikulum, acuan, alokasi waktu, jumlah soal, standar kompetensi, nomor urut, bentuk soalnya apa. Ya, contoh indikator, menyebutkan, menjelaskan. Domainnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Samingan. Ya, tes esai, skor maksimum, bobotnya berapa, tes objektif tanpa rumus, tebakan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saya kira begitu Bapak sekalian. Sepertinya sudah pada ngantuk. Kalau saya itu di depan komputer sejak jam 5 pagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum makan. Hanya minum. Luar biasa. Ya, memang biasa di luar karena agenda hari ini sudah agenda yang ke-6. Ya, dari pagi sudah ngaji, kemudian senam di dalam rumah. Setelah itu rapat, bahkan sudah sampai kemana-mana. Saya kira gitu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya manfaat. Dan disampaikan terima kasih pula kepada Pak Samingan yang sudah menjelaskan tentang apa soal. Jangan lupa item soal objektif, esai harus ada kuncinya, harus ada penjelasannya, harus ada pedoman skorannya, dan nanti juga kalau nggak salah harus melaporkan hasil pengolahan nilainya seperti apa, terutama dalam hal PTK. PTK itu harus buat laporan PTK, mengolah nilai. Kebetulan Bapak Ibu sekalian tidak ikut PTK. Dengan saya, maksud saya. Kalau yang untuk PTK dengan saya, wah lumayan. Jadi seperti kali ini, brus, harus begini.
Saya kira cukup sekian. Ilahuna kunna fi hadzal majlisi fi kulli ta'abin wa fi lailatin wa narju alaikum an najja fi hadzal imtihan fi kulli ta'lim wa la tansa annatu ila wahi wa naskuru ala ni'ami rasul ala ni'ami lahi. Saya kira begitu. Terima kasih. Banyaklah rusa di dalam rimba, kerap pun banyak semak berhimpun. Ketika saya bicara dan salah, termasuk Pak Samingan, saya dan Pak Samingan yang meminta ampun. Batu kecil itu namanya kerikil, kalau batu merah itu namanya bata. Bapak Ibu tidak usah khawatir, asal serius dan begadang semalaman pasti lulus semua. Amin ya Allah. Kucing menjerit menangis, anaknya kecemplung gelombang. Waktu pertemuan kita malam ini sudah habis, mari kita segera madang, karena tadi belum makan. Celumpreng gareng ya, celumpreng gareng tibane miring, godong waru bolong tengah. Tidak usah dipikir sampai pusing-pusing, ikutilah PPG sambil merebah. Alhamdulillah. Tahu kuning regane 50, tahu kulit regane 20. Jawab dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bapak. Hah? Ya, harus begitu. Terima kasih Metan Pak. Wino, Semuanya. memang ilmunya itu harus belajar, harus tahu. Besok ada intermezzo, ya. Mau nyanyi dangdut juga boleh, perahu layar juga boleh, silahkan. Hukumetan wendon mati ono limo, siji edhar kudu diwaca sing cetha, yen ngadepe huruf lagi ya iku. Tamjain kok contone minho. Terima kasih. Monggo dilanjut. Banyak revisi di Promes. Pak Sam lalu. Sudah selesai tadi, Pak. Nah, iki wis keluar Pak Samingan.